Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, perkenalkan, nama saya Teguh Jamar dari prodi HKI 6 dengan nomor NIM 20211700255 dengan akan menyampaikan tugas UTS yang berjudul Konun Asasi Kaum Nahdiyin yang diampuh oleh dosen Bapak Fathul Qodir MHI. Baiklah, saya langsung saja. Apa sih itu konun asasi itu? Konun asasi adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada konstitusi atau hukum dasar suatu negara atau lembaga. Ini adalah kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum suatu negara. Sejarah konun asasi itu seperti yang kita tahu bersama, tahun 1926 merupakan tahun lahirnya Nahdlatul Ulama. Dalam tahun yang sama itu pun Kiai Haji Hasyim Asy'ari menulis sebuah kitab yang dijadikan pendahuluan Undang-Undang Dasar bagi organisasi Nahdlatul Ulama. Kitab tersebut bernama Al-Muqaddimah Al-Qanun Asasi li Jami'ah Nahdlatul Ulama. Kitab tersebut mengandung beberapa pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tentunya dilatar belakangi oleh kondisi sosial yang terjadi. Artinya, yang dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial yang melatar belakangi berdirinya NU merupakan kondisi sosial yang melatar belakangi pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi lil Jami'ah Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jadi, salah satu kontribusi nyata Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk NU dalam hal karya tulis ialah kitab ini yang menjadi landasan organisasi bagi NU hingga kini. Ini kalau misal seperti di negara itu, ini undang-undangnya. Dengan latar belakang sejarah yang panjang, jika kita melihat kondisi bangsa Indonesia maupun umat Indonesia saat ini, maka kita dapat ketahui bahwa bangsa Indonesia kita itu tengah mengalami masa-masa akhir penjajahan Belanda. Tidak heran jika kemudian penolakan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dalam kitab tersebut, menurut penulis, dapat dikatakan relevan dengan kondisi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di saat itu. Relevansi antara keduanya terlihat nyata dalam berbagai tema yang satu sama lain memiliki keterikatan sebab dan akibat. NU dilahirkan dengan latar belakang keagamaan yang beraneka ragam. Yang pertama itu karena ada kekosongan pemimpin Islam Indonesia, khususnya kaum tradisional. Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh umat Islam saat itu, khususnya kaum tradisional yang berwilayah di pedesaan, ialah tidak adanya organisasi yang dapat mempersatukan dan mengakumulasikan persamaan. Oleh karena itu, NU kemudian dilahirkan agar kekuatan kaum Islam tradisional yang beroperasi di pesantren-pesantren dapat disatukan menjadi satu kekuatan. Jadi, latar belakangnya karena kekosongan pemimpin, khususnya kaum tradisional. Jadi, tidak ada untuk menampung aspirasi pada saat itu. Yang kedua, itu ada penyatuan ulama bermazhab.
Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang persatuan dapat dikelompokkan dalam dua jenis persatuan. Yang pertama itu persatuan kebangsaan, artinya persatuan yang dilandasi dengan kebersamaan kebangsaan. Kedua, persatuan keagamaan, yaitu persatuan yang dilandasi kesamaan agama. Sebenarnya pemikiran tentang persatuan dalam kitab tersebut lebih cenderung diarahkan dalam ruang lingkup keagamaan. Hal ini tentunya dikarenakan kitab tersebut memang hanya untuk diperuntukkan bagi kalangan NU saja, yang notabene-nya merupakan organisasi keagamaan. Meski secara tersirat pemikiran tentang persatuan kebangsaan tidak terdapat dalam kitab ini, ialah termasuk persatuan kebangsaan dalam ruang lingkup negara. Pemikiran persatuan lainnya ialah persatuan keagamaan, yakni bersatu pada dalam bendera Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan, sesungguhnya pertemuan dan saling mengenai persatuan dan kekompakan adalah yang tidak seorang pun tidak mengetahui manfaat redaksi tersebut, menunjukkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pemikiran tentang persatuan dalam beragama, khususnya Islam. Pemikiran tersebut dipertegas melalui redaksi Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencoba untuk mengajak semua kalangan dalam umat Islam untuk bersatu dalam naungan sebuah organisasi penamaan Nahdlatul Ulama. Tidak dipungkiri dari namanya saja berarti kebangkitan ulama, artinya organisasi ini bertujuan untuk antara lain a. ingin menghimpun dan membangkitkan para kiai atau ulama serta kelompok-kelompoknya yang selama ini berdiri sendiri tetapi telah memiliki banyak kesamaan. B. ingin menjadikan para kiai atau ulama serta kelompok-kelompoknya sebagai salah satu kesatuan raksasa di Indonesia. Dan C itu pembangkitan dimulai dari ulama, kemungkinan diikuti oleh kebangkitan umat dan masyarakat muslim. Dalam halaman ke-7 kitab ini mengatakan bahwa wahai ulama dan para pemimpin yang bertakwa di kalangan ahlu sunnah wal jamaah dan keluarga bermadzhab imam 4, Anda sekalian telah menimba ilmu dari orang-orang sebelum Anda dan orang-orang yang sebelum Anda menimba dari dan orang-orang sebelum Anda dan orang-orang yang sebelum mereka dengan jalan sanad yang bersambung sampai kepada Anda sekalian, dan Anda menjadi selalu meneliti dari siapa dan menimba ilmu agama Anda itu. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengatakan, maka lihat dan telitilah dari siapa kamu menerima agama. Itulah penyampaian singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.